Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Teman-teman semua pasti pernah melihat ya, ada cuplikan video Egy Sujana yang memang telah resmi menjadi termul setelah berdamai dengan Bapak Joko Widodo mengajukan restoratif justice dan dikeluarkan surat SP3. Nah, dari video tersebut muncul beberapa pro dan kontra nih teman-teman. Ada yang mengatakan bahwasanya Egy Sujana berbahagia di Malaysia dengan menggunakan mobil mewah karena telah mendapatkan hasil uang dari proyek yang besar. Namun hal tersebut juga ditepis nih dari beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya itu tidak benar. Jadi Egy Sujana ke Malaysia itu untuk berobat dari kanker stadium 4. Namun kita juga melihat ya di video cuplikan yang beredar di media sosial itu Bang Egy Sujana terlihat sangat sehat teman-teman. Jadi tidak terlihat seperti orang yang mengalami atau menderita kanker stadium 4. Nah, ini juga kita akan coba melihat ya beberapa cuplikan video yang menjelaskan terkait munculnya atau beredarnya video Egy Sujana atau termul tersebut yang telah berlibur atau berobat ke Malaysia dengan menggunakan mobil mewah berwarna merah tersebut. Baik teman-teman, langsung saja kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Saya ditanya oleh orang, Mas, bisa tahu nggak siapa pemilik mobil itu? Yang kemudian dibantah sebagai bukan mobil Pak Egy Sujana ya? Ya, dikatakan itu kan mobil ponakan. Iya. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Oh, apa ya? Sijil pemilikan kendaraan Iya, STNK lah kalau di kita ya. Iya, BPKB. BPKB-nya. Sijil. Ya, jadi ini nomor kendaraannya, ya. Iya. Itu WA itu nomor KL, nomor KL-nya ya. WA 9390, ya. 9399Q, ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Ya. Tapi mengapa Bang Egy harus berbohong? Persoalannya kan bukan begini. Saya nggak punya bohong loh ya. Ya. Mungkin unjuk gigi mungkin malah gitu loh. Unjuk gigi ke Mas ketika ini. Tapi ketika dia di publik mengatakan itu bukan kendaraannya, tapi kendaraan yang mengatakan bukan kendaraannya lawyernya. Oh, lawyer. Ya, jadi menurut saya lawyernya juga salah kok. Lawyernya kan dia wawancara. Iya. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Ya bukan sok kalau ini. Ya memang saya tahu. Iya. Kalian tuh kalau pejuang jangan seperti kain kanebo dan juga kecoa. Kanebo itu keras kalau kering. Kalau udah basah, kalau udah cair, lembut dia. Nah, sama dengan kecoa juga. Kecoa itu diibaratkan ada aktivis kecoa. Aktivis kecoa itu sukanya apa? Sukanya masuk ke yang kotor-kotor. Okay. Kalau dia nemukan hal yang kotor, ya dia manfaatkan itu. Kamu ketahuan loh kotornya. Supaya nggak ketahuan, gua ini. Itu sebenarnya bukan cuma aktivis. Maaf ya, lawyer banyak juga yang begitu. Yang dia tiba-tiba ngirim surat kepada pabrik inilah, surat kepada kantor ini, Anda disinyalir membuat polusi. Anda tidak memiliki proses pengolahan AMDAL yang baik. Akhirnya apa tujuannya? Ya itu tadi, seperti kecoa tadi. Ya gitu. Kalau ketahuan, coba lihat apa kecoa itu kalau ketahuan. Kadang-kadang dia terlentang kan, gitu. Memelas. Atau bahkan sampai melepaskan salah satu tangannya supaya seolah-olah dia kesakitan. Itu aktivis kayak gitu banyak. Saya ingin memaafkan dan kemudian memaklumilah kelakuan teman kita itu. Karena dia kita anggap sebagai orang tua. Ini orang tua. Jadi anggap aja lah. Maafkan aja itu udah tua. Kan Bang Egy juga sering mengatakan begitu. Kakak ini sudah tua. Ya, sudah pengen damai. Sudah nggak pengen lagi ditahan. Ya udahlah kalau gitu. Ya kayak ini kan. Tak mau lagi ditahan. Kan dia juga bilang gitu. Dia kan sempat di rumah makan Jepang yang sekali lagi saya sebut dulu ya supaya Bang Egy kan. Ya, itu. Dia kan juga bilang lah, apa kalian mau masuk dalam sel ukuran 1x2 gitu. Baik teman-teman semuanya, itu dia pengakuan dari Roy Suryo
yang juga menunjukkan adanya salinan BPKB dari mobil yang dikendarai oleh Egy Sujana, yang dari bukti tersebut menguatkan bahwasanya mobil tersebut memang milik dari Egy Sujana, bukan milik dari keponakan ataupun anak ataupun saudara dari Egy Sujana tersebut. Nah, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman dalam perdebatan-perdebatan terkait dengan Egy Sujana yang tiba-tiba lari ke Malaysia dengan dalih berobat. Apakah memang benar berobat atau tidak? Nah, ini terus menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Baik, kita akan kembali melihat cuplikan video berikutnya. Saya bahagia kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah, kemudian turun. Itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya. Dan setelah kita baca SP3 untuk dua sahabat kita, saudara Bang Egy apa namanya? Sujana ya. Saya tadi mau dur gitu nggak bisa ya. Dan Damai Lubis baca pertimbangannya A B C D E F G H I J K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lejumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kames Samuel Sweken, penetapan tersangka SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan. Itu dia teman-teman, statement kembali dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa memang dari segi administrasi itu masih terdapat beberapa persoalan nih dari SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy Suryo juga menyoroti terkait kanker stadium 4 dari Egy Sujana yang beredar video di Malaysia menggunakan mobil mewah, menyetir mobil mewah, dan keluar dari mobil dengan ekspresi seperti orang sehat, tidak sakit sama sekali. Padahal kita tahu ya, kalau ada orang menderita kanker, itu pun stadium 4, itu pasti akan terbaring lemah di rumah sakit, di tempat tidur, dan bahkan kalaupun ingin bepergian nih teman-teman, pasti menggunakan kursi roda seperti yang telah dipaparkan ataupun diperlihatkan oleh Egy Sujana beberapa waktu lalu. Namun timbul pertanyaan, mengapa tiba-tiba setelah damai dengan Bapak Joko Widodo, keluarnya SP3 dari hasil restoratif justice, tiba-tiba muncul video beredar menggunakan mobil mewah di Malaysia, dan itu terlihat sangat sehat dari ekspresi raut wajahnya, dari ekspresi gerak badannya, itu sangat sehat teman-teman semuanya. Nah, ini sebenarnya sakit yang diderita oleh Bang Egy Sujana ini memang benar-benar sakit atau sakit yang diada-ada nih kira-kira nih teman-teman. Jadi gimana teman-teman semuanya memandang persoalan ini? Apakah memang ada permainan di belakang atau tidak? Itu silahkan teman-teman semua diskusikan di kolom komentar, tuangkan pendapat kalian semua di kolom komentar. Begitu kita akan kembali melihat ya video selanjutnya. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. Kedua, Egy telepon saya lagi di tempat ini duluan ini jam 7.45. Oh, barusan dong? Barusan. Oke. Dia komunikasi sama saya 2 handphone, 1 handphone yang dia bilang yang tahu saya dan keluarganya. Egy ini bisa dibaca, ya. Bisa baca. Itu best buat di studio Malaysia. Titip dengarkan oleh iNews ya. Salam Aiman. Oke, salam Bang Egy. Nah, ini boleh dengarkan. Oke. Oh, bisa nanti pakai ini ya. Ya, oke. Udah denger belum tadi belum? Saya udah dengar sedikit.
Oh, musik. Musik. Bikin musik. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Susah melihat orang senang, hati sempit, doa pun jauh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dengki jadi biasa, syukur pun bakal hilang. Oke. Oke. Ini maksudnya apa nih? Oh, saya nggak tahu. Hah? Ya. Tuh. Dia- Maksudnya apa jadi? Ya, tanya dia, kan di sini dilihat nih. Itu best buat di studio Malaysia, titip dengarkan. Oh, ini lagunya Oleh khusus Inggris. Bang Egy nih. Iya, Dibuat sendiri. ini baca sendiri. Iya, iya. Arti itu bukan Anda lagu baca orang, sendiri. lagu yang dibuat Saya oleh Bang tidak Egy. tahu ini lagu siapa. Ditujukan oleh siapa nggak tahu. Saya hanya Bang menyampaikan. Aiman, Maksudnya apa biar nggak saya tahu. menjawab Bang Aiman. Oke, silakan. Itu lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang menurut dia tidak lagi bersama dia. Yang orang-orang itu adalah dia pecat. Saya melihat wajah gembira di Bang DHL tadi, menunjukkan Bang DHL menikmati lagu tersebut. Tapi saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. Baik teman-teman semuanya, itu dia ada cuplikan lagu ya yang dipaparkan oleh kuasa hukum dari Egy Sujana yang dirasanya mewakili perasaan dari Egy Sujana yang katanya merasa ditinggal nih teman-teman oleh kongsinya. Padahal ketika kita melihat sebenarnya yang meninggal itu siapa sih? Dulu kita melihat bersama-sama nih ya, kita mendengar bersama-sama bagaimana vokalnya seorang Egy Sujana ketika membuktikan keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo. Bahkan Egy Sujana juga pernah mengatakan ijazah dari Bapak Joko Widodo itu tidak pernah ada, teman-teman. Namun mengapa tiba-tiba ketika hampir di penjara, hampir ya statusnya menjadi tersangka, kemudian sebentar lagi menjadi terdakwa dan terpidana, tiba-tiba pas menjadi tersangka, ini Egy Sujana udah takut nih. Egy Sujana udah lemah mentalnya, udah down. Akhirnya mengajukan perdamaian, mengajukan restoratif justice, dan muncullah surat SP3. Itu kemudian merasa ditinggalkan oleh kongsinya. Padahal sebelumnya siapa yang sebenarnya meninggalkan? Siapa yang tiba-tiba menjadi termbul sejati, teman-teman? Nah itu dia teman-teman semuanya terkait video kali ini. Silakan jika teman-teman ada komentar ataupun ada tanggapan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.